Halo sahabat berwisata, kembali lagi di channel berwisata. Kali ini berwisata akan merekomendasikan destinasi wisata Danau Paniai yang hits di Papua yang wajib dikunjungi sahabat berwisata. Selain Danau Sentani, Danau Paniai juga menjadi pilihan wisata yang ada di Papua. Danau ini juga pernah disebut sebagai danau paling indah di Konferensi Danau Sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 30 November tahun 2007 di India dan diikuti 157 negara. Danau ini terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dengan luas danau 14.500 hektar. Sahabat berwisata dapat menikmati pemandangan sangat cantik saat senja serta melihat burung-burung berterbangan di atas danau, siluet tebing-tebing ditambah perahu nelayan yang telah pulang. Fasilitasnya pun terbilang lengkap, seperti pemandu, sewa perahu, pos jaga dan alat pancing, hingga warung makan di sekitar danau. Tempat wisata di Papua yang eksotis untuk sahabat berwisata kunjungi di atas menampilkan pemandangan yang sangat alami yang merupakan ciri khas dari tempat wisata di daerah itu. Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe, like dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan informasi lainnya. Lokasi Danau Paniai dan rute menuju Danau Paniai. Danau Paniai adalah sebuah danau yang terletak di Kabupaten Paniai, Papua. Atau secara administratif terletak di distrik Paniai Timur. Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Danau Paniai, dapat memulai perjalanan dari kota Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai. Dari kota Enarotali, tersedia dua jalur menuju kawasan danau. Pertama, menggunakan jalur darat dengan menyewa bus melintasi medan jalan yang terjal dan berkelok-kelok. Kedua, mengambil jalur udara dengan menumpang pesawat AMA dan AMAF. Pesawat jenis Cessna yang bisa mendarat di wilayah dataran tinggi dengan karakteristik landasan dari tanah. Jam buka dan harga tiket Danau Paniai. Danau Paniai terbuka untuk dikunjungi dalam 24 jam dalam sehari. Jadi pengunjung bisa leluasa merencanakan jadwal kunjungan ke danau terindah di dunia ini. Untuk memasuki dan menikmati keindahan danau, tidak ada pungutan tiket masuk. Kalaupun ada biaya yang dikeluarkan, itu adalah jika menyewa perahu untuk berkegiatan di Danau Paniai ini. Fasilitas Danau Paniai. Banyak sekali fasilitas yang ditawarkan di objek wisata Danau Paniai ini. Seperti pos jaga untuk melindungi wisatawan dari hal-hal yang bersifat tidak baik. Ada juga pemandu wisata yang akan mengantarkan sekaligus menjelaskan tentang asal-usul atau letak area di danau ini. Fasilitas lainnya seperti persewaan perahu, persewaan peralatan memancing, dan warung-warung tempat penjual makanan dan minuman. Bagi pengunjung yang ingin bermalam dapat menginap di beberapa penginapan yang disediakan atau di rumah-rumah penduduk setempat. Jika ingin menginap di hotel, disarankan ke kota dan akan menjumpai beberapa hotel. Objek wisata dekat Danau Paniai. Objek wisata Kabupaten Paniai, bukan hanya Danau Paniai saja. Sangat dekat dengan danau ini terdapat Danau Tage. Bahkan kedua danau ini terhubung oleh tunnel alam. Gugusan bukit-bukit hijau dan tebing tinggi di sekitar Danau Tage membuat mata terpana. Pengunjung akan dibuat takjub melihat pesona alam danau ini. Jika dilihat dari ketinggian di salah satu bukitnya, hamparan air di Danau Tage nampak kebiruan. Layaknya perairan laut. Wilayah Kabupaten Paniai juga ada yang masuk ke alam area Taman Nasional Lorentz. Taman nasional ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan ditunjang keanekaragaman budaya yang mengagumkan. Diperkirakan kebudayaan tersebut berumur 30.000 tahun dan merupakan tempat kediaman suku Nduga, Dani Barat, suku Amungme, suku Sempan dan suku Asmat. Kemungkinan masih ada lagi masyarakat yang hidup terpencil di hutan belantara ini yang belum mengadakan hubungan dengan manusia modern. Demikian bisa kami sedikit ceritakan dari tak terhingga keindahan yang bisa kita temui jika mengunjungi Danau Paniai. Semoga bisa menjadi pemicu bagi sahabat berwisata untuk merencanakan kunjungan ke danau terindah di dunia ini. Keindahan Danau Paniai. Lokasinya terletak di ketinggian kurang lebih 1.700 mdpl. Di mana, sumber air dari kawasan ini sendiri berasal dari Sungai Weya, Ekadide, Agadide, Koto. Total luasnya kurang lebih 14.500 hektar dengan pemandangan sekitar yang sangat elok nan menawan. Coba kamu lihat, banyak gunung besar di sekitarnya.
Sehingga, kawasan ini berbentuk hampir menyerupai sebuah cekungan. Rata-rata kedalamannya adalah 30 meter, tetapi mempunyai titik paling dalam yaitu 47 meter. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat wisata saja tetapi, warga juga sering menggunakannya sebagai tempat untuk menangkap ikan dan udang. Ada satu poin menarik dan bisa kamu lihat walau sedikit langka. Udang yang ditangkap oleh nelayan ini merupakan jenis endemik khas tanah Papua. Karena jumlahnya semakin menipis, untuk mendapatkannya diperlukan keberuntungan. Apalagi, saat ini pertumbuhan enceng gondok sudah cukup banyak, membuat semakin susah dalam mencarinya, termasuk ikan lainnya. Pesona lain yang tidak boleh dilewatkan adalah keindahan matahari terbenam yang sangat menawan. Panoramanya harus diakui sangat indah dan menakjubkan. Datanglah sekitar pukul 3 sore untuk bisa menikmati cantiknya langit yang berubah menjadi oranye, terkadang hadir juga semburat ungu. Sejarah asal-usul Danau Paniai. Pada tahun 1938, seorang pilot berkebangsaan Belanda sedang terbang di atas langit Papua. Sejenak matanya terusik oleh sebuah pemandangan yang luar biasa. Dia melihat 3 buah danau yang sangat menawan, sehingga tak kuasa menahan hasrat untuk mendaratkan pesawatnya mendekati area danau yang indah tersebut. Nama pilot tersebut adalah Fritz Julius Wiesel, sehingga nama tersebut menjadi nama kawasan 3 danau tadi. Sudah menjadi hal lumrah, jika penemu awal selalu dikaitkan dengan sebuah penamaan tempat, benda, atau hal lainnya. Kawasan 3 danau tersebut, pada mulanya bernama Danau Wisselmeren, nama belakang pilot penemu. Dan seiring berjalannya waktu, 3 danau tersebut memiliki nama tersendiri, yaitu, Danau Paniai, Danau Tigi, Danau Tage. Nah jadi itu dia beberapa informasi mengenai Danau Paniai yang sudah kami rangkum untuk sahabat berwisata. Apakah sahabat berwisata berniat untuk mengunjungi danau tersebut? Jika sahabat berwisata ingin berlibur ke Danau Paniai, pastikan keselamatan sahabat berwisata dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan serta menjaga melestarikan alam kita. Jika kamu tertarik dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan informasi lainnya.